Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali, yaitu dalam seri kuliah teknik tenaga listrik untuk materi 8 dengan bahasan rangkaian RLC gabungan pada arus bolak-balik. Oke, kita buat di sini adalah rangkaian RLC, yaitu seri paralel ya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah sumber tegangan yang kita berikan, Vs sama dengan Vsm sin omega T, dan di sini akan mengalir arus sebesar Is, dan di sini akan mengalir arus sebesar I1, yaitu pada R1 dan L. Sedangkan yang di sini ada mengalir arus sebesar I2, yaitu pada R2 dan C, di mana besarnya R1 adalah 5 ohm, R2 juga 5 ohm, L-nya adalah 0,05 Henry, dengan kapasitornya adalah sama dengan 100 mikrofarad. Ya. Nah, dengan tegangan yang kita berikan yaitu dengan amplitude yaitu 220 dan frekuensinya adalah 50 Hz. Ya. Nah, maka dari sini kita dapatkan omega 2 kali 3,14 atau pi 2 pf berarti 2 kali 3,14 kali 50 sama dengan 314 radian per sekon. Sedangkan XL sama dengan omega L berarti 314 kali 0,05 berarti sama dengan 15,7 ohm. Sedangkan untuk XC sama dengan 1 omega C berarti sama dengan 1 ya, 1 per 314 kali 100 kali 10 pangkat 6 berarti sama dengan yaitu 31,847 ohm ya, berarti. Sedangkan R1 dan R2 masing-masing sama dengan 5 ohm ya. Udah langsung kita mencari XC dan XL nya ada ketemu semua ya. Nah, dari gambar kita lihat dari gambar bahwa R1 itu diseri dengan L dan R2 diseri dengan C, kemudian dirangkai paralel ya. Kita seri dulu baru kita paralel. Maka penyelesaiannya kita ambil satu-satu, yaitu kita ambil R1 dan L seri. Berarti R1 seri dengan L ya. Maka arus yang lewat R1 dan L itu sama besar dan arahnya ya, sama besar dan arahnya atau beda fasanya, yaitu kita dapat I1 ya, dengan arus I1 kita gunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan fasor, yaitu fasor dari Vs sama dengan ya, dimana pada masing tegangan yang diberikan dalam beda tegangannya adalah Vs ya. Vs sama dengan VR1 tambah VL. Dengan R1 arah fasor VR1 sama ya, berarti dengan ya, pada R1 VR1 dan I1 sama arahnya ya. Sedangkan pada L arah fasor VL mendahului 90 derajat terhadap fasor I1, berarti VL nya itu mendahului 90 derajat terhadap I1. Nah, beda tegangan rangkaian R1 dan L sama ya, Vs, sehingga berlaku Vs sama dengan ya pada sini, yaitu beda tegangan pada kaki ini adalah sebesar Vs, sehingga berlaku hukum Vs sama dengan faktor Vs sama dengan faktor dari VR1 ditambah dengan VL ya. Nah, maka kalau kita gambarkan bentuk faktor I1 sebagai arah acuan tadi ya. Nah, ini VR1 searah dengan VL ini adalah mendahului 90 derajat. Maka kalau kita jumlahkan di sini, nah, maka ini adalah Vs. Jadi tekan di sini ya, Vs dengan sudut psi. Ya. Jadi beda sudut antara Vs dan I1, yaitu sebesar psi. Nah, kalau setiap sisinya kalau kita bagi dengan I1, ya, maka saya dapatkan di sini, ya, berarti ini arah acuan tetap, ya. VR1 dibagi I1 tidak lain adalah R1, sedangkan VL dibagi dengan I1 ini hasilnya adalah XL. Maka panjang ini vektor ini adalah Z1 berarti atau impedansi pada rangkaian paralel seri R1L ya. Sehingga dengan sudut psi sama sudutnya. Nah, sehingga saya dapatkan di sini kalau begitu Z1 itu sama dengan akar dari R1 kuadrat ditambah XL kuadrat atau sama dengan tadi dari di atas kita dapatkan ya XL ya, kita pakai langsung, yaitu sama dengan akar 5 kuadrat ditambah dengan 15,7 kuadrat, yaitu mendekati 16,5
ohm. Itu adalah impedansi Z1. Sedangkan sudut, nah itu sudut ini besinya, yaitu artes tangan dari XL ya, dibagi dengan R1, berarti artes tangan dari 15,7 dibagi dengan 5, yaitu mendekati 72,36 derajat. Nah, jika kalau VSM tadi 220, R1 nya adalah 5 ohm, XL 15,7 ohm, Z1 nya adalah 16,5 ohm, dengan sudut ini adalah 72,36 derajat, sehingga kita cari amplitude I1M, berarti I1M berarti amplitude dari arus 1, arus I1 yaitu VSM dibagi dengan Z1, berarti 220 dibagi dengan 16,5, yaitu sama dengan 13,33 ampere. Sedangkan untuk VR1 ya, pada tegangan pada VR1 berarti R1 kali I1M, berarti sama dengan R1 nya 5 kali 13, karena harusnya sama ya, 13,33 sama dengan 66,65 volt. Sedangkan untuk PL, amplitude dari PL yaitu XL kali I1M, itu sama dengan 15,7 kali 13,33, berarti sama dengan 209,281 volt. Nah, kalau ini saya jumlah harusnya sama dengan tegangan sumber atau 220. Berarti VS M itu sama dengan akar PR M1 kuadrat ditambah dengan PL M kuadrat, berarti sama dengan 66,65 kuadrat ditambah dengan 209,291 derajat, berarti di akar sama dengan 220. Jadi maksudnya penjumlahan di sini adalah penjumlahan fasor, bukan penjumlahan aljabar. Kalau aljabar biasa nggak mungkin tidak sama ya, maka ini harus dijumlahkan secara fasor baru benar, karena kita bekerja pada arus AC atau tegangan AC. Nah, untuk hasil dari R1 dan L1 seri, maka kita bisa ambil yaitu antara VS dan I1, karena nantinya akan saya paralelkan dengan R2C tadi ya. Nah, maka yang didapatkan berarti panjang amplitude VS nya itu adalah amplitudenya 220 volt dengan sudut 72,36 derajat dan arus ya, I1 yaitu sebesar 13,33 ampere dan sudutnya 72,36 derajat. Ini adalah untuk R1 dan L seri. Nah, dengan untuk rangkaian yang kedua yaitu R2 dan C seri. Ya, maka di sini akan mengalir arus sebesar I2, berarti arusnya sama ya. Nah, sehingga untuk R2 seri dengan C, arus yang lewat R2 dan C sama besar dan arahnya atau beda bahasanya yaitu arah atau beda bahasanya yaitu kita beri nama dengan I2 ya, akan digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan fasor atau diagram fasor. Pada R2, arah fasor VR2 itu sama dengan I2. Pada C, di mana fasor I2 itu akan mendahului, I-nya mendahului 90 derajat atau pi per 2 dari fasor VC. Nah, beda tegangan pada rangkaian R2 dan C itu sama besar VS, sehingga berlaku ya, berarti pada rangkaian itu di mana berlaku VS, vektor VS sama dengan vektor VR1 sini tambah ini ditambah dengan VC vektor VC ya. Nah, maka dari situ bisa kita gambarkan sekarang dalam bentuk fasor. Nah, ini adalah I2 sebagai arah acuan tadi, karena arusnya sama, kita gunakan sebagai I adalah sebagai arah acuan. Berarti mendatar, berarti di sini kalau arah acuan artinya sudut fasenya adalah 0 ya. Berarti ini adalah VR2 sama ya. Nah, karena I mendahului berarti V-nya terlambat ya. Pada C, I2 mendahului. Nah, berarti ini kan VC-nya terlambat. Nah, itu sebesar 90 derajat. Nah, maka dari sini kalau kita jumlahkan berarti pada vektor ya, maka ini akan dapatkan yaitu VS dengan sudut sebesar theta, sudut antara I dan V ya, kalau sudutnya ini sebesar theta. Nah, kalau masing-masing sisi saya bagi dengan I2 karena I2 nya sama tadi, maka ini dari sisi yang sini saya dapatkan adalah besarnya R2 dan di sini adalah besarnya XC, sehingga kalau saya jumlahkan secara vektor maka ini disebut dengan Z2 dan sudutnya tetap sama ya. Nah, sehingga Z2 itu sama dengan, karena seri,
akar R2 kuadrat ditambah dengan XC kuadrat, berarti sama dengan yaitu 5 kuadrat, R-nya 5 kuadrat plus XC-nya 31 31,847 kuadrat, berarti mendekati yaitu 32,3 ohm. Sedangkan sudutnya itu atas tangan dari XC per R2 ya, ini per R2 atas tangan dalam kurung 32,2 dibagi dengan 5, berarti dia mendekati yaitu sekitar 81 derajat sudutnya, berarti theta ya. Ya, dari PS yang yaitu dari gambar tadi didapatkan PS adalah 220, R2 5 ohm, XC dari tengah tadi adalah 31,847 ohm, Y2 adalah 32,3 ohm, dan sudut yang terbentuk antara arus I2 dan PS adalah 81 derajat, sehingga I2M berarti amplitude dari arus I2 yaitu PSM dibagi dengan Y2 yaitu 220 dibagi dengan 32,3 yaitu sama dengan 6,8 ampere. Sedangkan PR2M berarti ya, PR2 jadi tegangan amplitude pada R2 yaitu R2 kali I2M ya. Berarti R2 nya adalah 5 kali 6,84 sekitar yaitu 34 volt. Sedangkan VCM berarti XC kali I2M berarti 31,847 kali 6,8 yaitu sekitar 216,6 volt. Jadi VSM kita jumlahkan secara fasor ya. Berarti penjumlah kalau yang ini kita jumlahkan secara jabar memang nggak sesuai 220 ya. Kalau kita jumlahkan secara fasor baru PR2M kuadrat ditambah VCM kuadrat itu sama dengan akar 34 kuadrat ditambah dengan 216,6 kuadrat, berarti sama dengan yaitu mendekati 220 volt, dan ini benar sesuai dengan PS yang dari sumber. Oke, jadi untuk rangkaian R2 dan C seri, maka dari gambar fasor yang kita dapatkan adalah dimana antara PS dan I2 ya, PS dan I2 ya, dimana I2 panjangnya adalah amplitudenya adalah 6,8 ampere ya. Sedangkan VS yaitu yang kita berikan 220 ya. Sedangkan sudut yang diperoleh adalah sekitar 81 derajat. Nah, berarti itu adalah untuk R2 dan C seri. Nah, untuk R1 seri L diparalel dengan R2 seri C, maka beda tegangan pada R1 seri L dan R2 pada seri C itu sama besar dan arahnya, maka VS digunakan sebagai arah acuan untuk menggambarkan fasornya. Berarti untuk menggambarkan yang kita jumlahkan adalah I, berarti VS nya yang merupakan sebagai arah acuan. Untuk menggambarkan fasor kita gunakan hasil analisis dari R1 seri L dan R2 seri C. Rangkaian paralel berlaku bahwa IS amplitude, berarti fasor IS sama dengan fasor I1 ditambah fasor I2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita jumlahkan secara vektor ya. Nah, maka kita nah ini hasil dari R1 seri L ya. R1 diseri dengan L, maka dapatnya ini panjang I1, amplitude panjang I1, amplitude I1 adalah 13,33 ampere dan ini VS nya 220 sama. Sudut yang terbentuk antara VS dan I1 adalah 72,36 derajat. Nah, sedangkan untuk R2 seri dengan C, maka saya dapatkan di sini gambarnya seperti ini ya. Di sini adalah VS yaitu 220 amplitudenya, sedangkan I2 amplitudenya adalah 6,84 ampere, maka terbentuk sudutnya adalah 81. Nah, kalau di R1L di mana VS itu mendahului 72,36 derajat, sedangkan pada R2 seri C di mana I2 yang mendahului yaitu sebesar 81 derajat terhadap VS. Nah, maka untuk melakukan penjumlahan fasor maka kita lakukan secara seperti berikut ya. Nah, dari sini yang tadi, nah kita coba ini dari sini kita putar, kita samakan ya. VS nya berarti artinya VS sebagai acuan, maka VS kita jadikan 1. Nah, kita putar ini seperti ini. Ini VS nya taruh ke atas, ini sudutnya tetap sama, dan ini adalah I1.
Sedangkan untuk I2 sama ya. Berarti kita putar ya, berarti I2-nya berada di sini ya, kanan. Ya, karena I2 mendahului sebesar 81 derajat. Ya. Nah, karena VS adalah sebagai tegangan arah aduan, maka kita jadikan satu, kita satukan. Berarti antara yang ini sama ini kita satukan, oke. Nah, maka ini adalah gambar dari V1, berarti S1L yang ini depan. Nah, sekarang yang ini sama dengan arahnya, maka ini adalah ke sana. Berarti yang ini adalah 72 derajat, yang ini adalah 81 derajat. Ini adalah I2 dan ini adalah I1. Maka dari sini kalau kita lakukan penjumlahan seperti ini, nah, maka ini adalah panjangnya, ini adalah IS, dan ini adalah sudut yang terbentuk antara IS dan VS ya. Berarti hasil dari penjumlahan ya. Nah, maka berapa besar amplitudo IS dan berapa sudut yang terbentuk ini, maka kita lakukan cara seperti berikut. Nah, kita buat yaitu sumbu X dan sumbu Y, masing-masing tadi kita uraikan ya. Nah, ini VS nya tadi ya. Berarti VS nya sebagai sumbu Y sebagai arah tadi, sebagai arah aduan. Nah, ini adalah I1 ya. Jadi arus I1 kita tarik pada sumbu X dulu ya. Nah, ini adalah kita namakan I1X, sehingga I1X saya dapatkan I1M sin omega psi ya, yaitu 13, berarti I1 adalah 13,33 sin 72,36 derajat, berarti 13,33 kali 0,953, yaitu mendekati atau sama dengan 12,7 ampere. Sedangkan kita proyeksikan pada sumbu Y, berarti kita namakan I1Y ya. I1Y ini adalah I1 cos, berarti ya, ini sepanjang ini cos ya, sudut yang ini kan cos ya, berarti ini sudutnya di sini ya, berarti ini cos. I1M cos C berarti 13,33 cos 72,36, berarti sama dengan 13,33 kali 0,303, berarti sama dengan 4,039 ampere. Berarti ini I1Y. Nah, sedangkan untuk I2 sama dengan cara yang sama, kita proyeksikan ke sumbu X, berarti kita namakan adalah I2X, berarti ini I2X atau sama dengan yaitu I2M, berarti amplitudo kalikan sin X sin theta sama dengan 6,84 sin 81, ini 81 sudutnya ya, theta 1 sama dengan 6,84 kali 0,988 atau sama dengan 6,76 ampere. Nah, kalau kita proyeksikan ke sumbu Y ya, berarti I2Y, berarti ini dapatnya I2Y adalah I2M cos theta ya, sama dengan 6,84 cos 81, berarti sama dengan 6,84 kali 0,1564, berarti sama dengan 1,07 ampere. Berarti ini. Nah, kita dapatkan di sini adalah masing-masing I1X dan I2Y. Nah, yang pada sumbu X kita jumlahkan semuanya, dan pada sumbu Y kita jumlahkan semua. Maka saya dapatkan ISX ya, berarti ISX adalah I1X ya, I1X ke kanan. I2X arahnya ke kiri, maka kita kasih tanda minus ya. Berarti karena berlawanan arah ya. Nah, kita minus berarti sama dengan I1X min I2X sama dengan 12,7 min 6,76 sama dengan 5,94 ampere. Oke. Nah, ini I1X, ISX ya, ISX nya ini adalah di sini nah, karena plus ya, perkirakan ke atas ke kanan sebesar ini. Sedangkan untuk Y, ISY itu sama dengan I1Y karena arahnya sama, ditambah dengan I2Y, berarti sama dengan 4, jadi ini 4,039 ditambah dengan 1,07 sama dengan 5,109 ampere. Kira-kira di sini, tapi yang bisa harusnya hampir sama ya. Kita gambarkan supaya kelihatan agak berbeda, biar kelihatan lebih mudah ya. Oke, nah maka dari situ kalau kita jumlahkan dari belakang, nah,
maka ini adalah IS. Berarti IS ini panjang ini tidak lain adalah yaitu ISX akar ISX kuadrat ditambah dengan ISY kuadrat. Berarti ISM tidak lain sama dengan akar ISX kuadrat ditambah dengan ISY kuadrat. Berarti sama dengan akar 5,94 kuadrat ditambah dengan 5,109 kuadrat ya. Sehingga saya dapatkan yaitu sekitar 7,835 ampere ya. Berarti amplitudo sudut dari sumber arus sumbernya adalah 7,83 ampere. Sedangkan sudut yang terbentuk ya, yaitu sama dengan akar tangan dari IS X dibagi dengan ISY ya. Jadi ini dibagi dengan ini karena BS nya pada arah Y ya, kita aduannya. Berarti sama dengan akar tangan dari 5,94 dibagi dengan 5,109, berarti sekitar sama dengan 49,3 derajat. Berarti ini sekitar 49,3 derajat ya. Nah, sedangkan super Z kita dapatkan super Z ya. Berarti kalau kita langsung super Z kan sebenarnya super Z sama dengan akar super Z karena paralel ya, super Z 1 kuadrat ditambah dengan super Z 2 karena paralel nih. Nah, maka Z nya adalah sama dengan ya, Z nya adalah sama dengan ini kan ya. Nah, maka saya ambil dari sini kan tadi sudah dibuktikan bahwa diambil Z itu diambil dari PS per IS sama dengan dari ini ya. Nah, maka kita ambil langsung di sini adalah Z sama dengan PS dibagi dengan IS, yaitu sama dengan 220 dibagi dengan 7,835 ampere itu sama dengan 28,07 ohm. Itu adalah impedansi dari rangkaian gabungan tadi ya. Jadi R1 sama L di seri dan R2 di seri sama C baru di paralel ya. Sedangkan daya rata-rata yang bisa diserap ya, daya diserap atau disipasi, maka kita menggunakan istilah P min, P rata-rata sama dengan PSM kali ISM cos sudut dari PCU ini, berarti perbandingan antara PS dengan IS ya, ini yaitu sama dengan 220 jadi 220 kali ya, IS-nya adalah 7,835 kali cos 49,3 sama dengan yaitu 1124 watt. Itu adalah daya disipasi atau daya rata-rata dari rangkaian yang tadi ya. Oke, berarti semua sudah kita pecahkan dan kita temukan dan dengan cara yang lebih mudah dengan menggunakan fasor sehingga bisa terselesaikan dengan sendirinya ya, dengan mudah ya, kita selesaikan dengan mudah dan sistematis. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.